Shalom adik-adik. Shalom. Gimana hari Minggu kalian? Kakak yakin hari Minggu kalian pasti good banget deh. Yuk kakak mau ngajak kalian hari ini nyanyiin lagu bareng. Bukan kuat, bukan gagah. Nyanyiin bareng kita semua ya. Yuk adik-adik kita nyanyi lagunya. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hey, bukan gagah, hey, tapi rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Gunung tinggi dipindahkan, gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh rohku kata Tuhan. Oleh siapa? Oleh rohku kata Tuhan. Oke adik-adik, mari kita bersuka cita lebih lagi untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara muter dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita ulang lagunya sekali lagi dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung
beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Puji Tuhan adik-adik ya, kiranya pujian dan penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Yuk sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu sebagai persembahan kita. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ulang sekali lagi yuk. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Katakan terang. Terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya, amin. Yuk adik-adik kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu. Terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini Tuhan. Kiranya pujian, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mau buka hati kami, buka telinga kami, namun kami tutup mulut kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom teman-teman, kita akan
membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, berkati kami, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 69 sampai ke 75. Kita akan bergantiannya membacanya. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasanya." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Teman-teman semuanya, demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, teman-teman, ini cerita tentang Petrus. Petrus siapa sih? Iya, betul. Petrus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Petrus dengan gagah berani pernah berkata kepada Tuhan, "Aku tidak akan menyangkal Tuhan." Tetapi Tuhan jawab apa kepada Petrus? "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku." Nah, teman-teman, ketika Petrus yang pertama kali menyangkal Tuhan Yesus, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Itu yang pertama. Kemudian kedua kali dia dikatakan lagi bahwa dia adalah pengikut Tuhan Yesus. Dia menyangkal lagi yang kedua di ayatnya yang ke-71. "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret." Dan ia menyangkal lagi, katanya, "Aku bersumpah, aku tidak kenal orang itu." Kemudian yang ketiga kali ada lagi yang datang kepadanya dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka ini, nyata dari bahasamu." Tetapi Petrus apa? Berkata, dia tetap menyangkal dan bahkan dia mengutuk. Nah, teman-teman, apa sih yang melatar belakangi Petrus dia menyangkal Tuhan Yesus? Menyangkal itu sama artinya berbohong. Dia menyangkal, dia tidak jujur bahwa dia adalah salah satu muridnya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Petrus tidak berkata jujur. Dia berbohong, dia menyangkal Tuhan Yesus. Padahal hari-harinya berserta dengan Tuhan. Teman-teman, seringkali kita terbawa dengan apa alasan pribadi kita. Ya, seringkali kita bisa menyangkal, bahkan bisa berbohong, bahkan tidak jujur dengan apa yang ada, dengan kenyataan yang ada. Seperti Petrus, mungkin karena dia takut, ya, takut dihukum seperti Tuhan Yesus, maka dia menyangkal, dia berbohong, ya. Demi apa? Demi dirinya sendiri. Nah, demikian juga, ya. Beberapa kali Petrus itu menyangkal Tuhan.
Beberapa kali dia tidak jujur bahwa dia itu beserta dengan Tuhan, bahwa dia itu salah satu dari muridnya Tuhan. Karena apa? Yaitu tadi dengan alasan pribadinya. Kadang-kadang kita berkata tidak jujur, berani berbohong untuk melindungi diri kita sendiri. Seperti halnya Petrus, dia takut dihukum. Ya, dia takut dihukum. Seperti apa yang dia lihat kepada Tuhan. Dia berani berbohong. Dia tidak jujur, ya. Dia tidak jujur dengan apa kenyataan yang ada. Nah, ayo teman-teman, pernahkah kita seperti kisahnya Petrus? Mungkin tidak se ekstrimnya Petrus, tapi mungkin dalam hal-hal kehidupan kita sehari-hari, ya. Kadang-kadang kita untuk membela diri kita sendiri supaya tidak dihukum, ya, dengan resiko apa yang sudah pernah kita perbuat, kita berani berbohong, kita tidak jujur, ya. Kita mengatakan hal-hal yang di luar kenyataan yang ada. Nah, itu sangat menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Sangat menjauhkan diri kita dari kasih Tuhan. Nah, berbohong itu, tidak jujur itu merupakan cikal bakal untuk berbohong selanjutnya, untuk tidak jujur selanjutnya. Kalau kita sudah mulai sedikit tidak jujur atau berbohong, maka kita akan berbohong lagi. Ya, kita akan menutupi hal lagi, bohong yang kedua, kita menutupi lagi kebohongan kita yang ketiga, menutupi, dan semakin lama semakin besar. Nah, apa akibatnya kalau kita tidak jujur? Kita punya tekanan, ya, ada tekanan di hati kita. Kita merasa takut, cemas, ya. Kita merasa bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bahkan kita merasa bahwa kita tidak berarti di sekeliling kita, di teman-teman kita yang lain, di keluarga kita. Nah, teman-teman, kalaupun kita saat ini berada dalam posisi seperti itu, kita menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain, kita tidak jujur. Pada saat ini Tuhan ingatkan kita melalui firman Tuhan dari Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali. Yang akhirnya setelah dia sadar kembali, apa yang terjadi teman-teman? Ya, di ayat yang terakhir tadi Tuhan bilang sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal. Nah, benar apa yang dibilang Tuhan. Dan seketika waktu 3 kali Petrus menyangkal Tuhan, maka berkokoklah ayam. Petrus mengingat apa perkataan Tuhan. Dan dia pergi keluar lalu menangis, sedih. Kenapa dia menangis? Dia merasa bahwa dia sudah bersalah, berdosa di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, menangis ini membuktikan bahwa Petrus menyesali apa yang sudah dia perbuat. Apa yang sudah diperbuat Petrus, teman-teman? Iya, dia tidak jujur, dia berbohong, dia menyangkal Tuhan. Tetapi ketika dia mengingat apa yang Tuhan katakan kepadanya, dia pun menyesal diri. Nah, saat ini teman-teman, waktunya kita untuk menyesali apa yang sudah pernah kita perbuat. Kebohongan, ketidakjujuran kita. Tuhan mau supaya kita bertobat. Minggu lalu kita memperingati Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saat ini waktunya kita bertobat dari setiap kesalahan kita, ketidakjujuran kita yang sudah pernah kita lakukan. Mari kita meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan saja sudah rela loh mati di atas kayu salib
untuk menebus kita. Apa yang ditebus? Semua dosa yang kita perbuat. Tapi kuncinya kita sendiri. Maukah kita bertobat? Maukah kita berbalik dari kesalahan kita yang lalu ke jalannya Tuhan? Kakaknya mengingatkan kepada kita, memang kita semua ini orang yang berdosa. Tetapi yang membedakan kita adalah kita bertobat, kita balik ke jalannya Tuhan dan melakukan kehendaknya Tuhan. Kalau dulu kita berbohong, melakukan hal-hal yang tidak baik, sekarang ayo kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kita berbalik, ya, berbalik 180 derajat, berbalik melakukan yang baik, meminta ampun di hadapan Tuhan dan bertobat dan melakukan yang terbaik. Kalau kita dulu suka berbohong, ayo kita bertobat dan kita hidup dalam kejujuran. Kalau kemarin-kemarin kita malas, ayo kita bertobat dan melakukan kewajiban kita dengan rajin. Kalau kemarin-kemarin kita suka melawan papa mama, sekarang ayo kita bertobat dan kita melakukan apa yang papa mama maui dalam kehidupan. Terlebih Tuhan mau apa dalam kehidupan kita? Kita sujud menyembah Dia, melakukan taat akan perintah-perintahnya. Nah, maukah teman-teman melakukan pertobatan, menyesal apa yang kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita perbuat di belakang kita? Kita tinggalkan itu, kita maju bersama dengan Tuhan. Kita tunjukkan buah-buah roh, ya. Kita tunjukkan buah-buah pertobatan. Apa aja itu? Kita lakukan apa kehendak Tuhan. Taat dan sesuai kehendak Tuhan. Makanya teman-teman, kita jangan jauh-jauh dari firman Tuhan, berserah diri kepada Tuhan dan selalu melakukan kehendak Tuhan. Memang kita tidak kuat, tetapi kita tetap meminta kepada Tuhan biar rohnya yang membimbing kita melakukan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini teman-teman. Kita mau masuk di dalam ayat hafalan kita yang terambil dari Matius 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Oke, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, supaya kami berbalik ke jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami menyesal untuk setiap dosa, kesalahan kami, ketidakberdayaan kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami ke depan bisa melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Melakukan firman-Mu, melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat setiap teman-teman kami yang ada di rumah saat ini Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, kesehatan selalu ada dalam hidup mereka. Berkati papa mama mereka, berkati sekolah mereka, berkati apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.